Apa itu isi resolusi jihad? Pertama adalah bahwa membela tanah air dari para tangan penjajah hukumnya adalah fardhu ain. Dan siapa saja orang yang berada di dalam radius 94 km dari masuknya musuh, maka dia diwajibkan untuk berperang melawan penjajah. 3. Siapa saja yang meninggal dunia atau tewas di dalam pertempuran itu, maka dia dikategorikan sebagai mati syahid. Itu akhirnya fatwa yang menggelontorkan, yang kemudian didengung-dengungkan oleh Mu'tamar dan seterusnya. Maka atas dasar fatwa itu, kaum muslimin khususnya para ulama dan para santri berbondong-bondong untuk melawan penjajah ketika itu. 27, 28, 29 Oktober peperangan begitu besar berkecamuk di Surabaya. Dan pada akhirnya kemudian di sebuah jembatan merah, bahkan pimpinan daripada Belanda yaitu Jenderal Malabi ketika itu tewas. Semakin marah lagi Belanda, dan akhirnya kemudian muncul dan meletuslah sebuah perang, yaitu yang disebut dengan perang tanggal 10 November. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa peran daripada para ulama atau santri di dalam kemerdekaan itu? Di samping para ulama itu berperan di dalam mengusir kembali penjajah pada sekitar Oktober dan November tahun 1945, maka kemudian kita lihat sejarah ke belakang, itu para ulama dan santri itu berperan di dalam perumusan dasar negara. Kita tahu bahwa dasar negara Indonesia Pancasila dengan dibentuknya adalah BPUPKI dan PPKI itu kemudian merumuskan Pancasila dan juga dasar negara serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam panitia 9 itu ada orang-orang hebat yang itu sesungguhnya adalah ulama atau santri. Ada Kiai Haji Wahid Hasim, ini kakeknya Gus Dur. Kiai Haji Agus Salim, ada lagi Abdul Qahar Muzakir. Di samping tentu adalah Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian apa peran santri di zaman sekarang? Di zaman sekarang santri itu berperan di dalam banyak hal yang kaitannya adalah sebagai agen perubahan dan kemajuan zaman itu sendiri. Maka dari itu jihad tidak hanya di dalam arti fisik saja, tapi jihad yang sebenarnya adalah jihad juga terhadap kemiskinan, jihad juga terhadap kebodohan, dan jihad terhadap penindasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, sesungguhnya dia jihad bukan untuk Allah, tetapi berjihad untuk dirinya. Hadirin yang berbahagia, maka sesungguhnya yang diuntungkan ketika kita berjihad itu adalah kita sendiri. Lalu kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari sebuah perang Badar yang begitu dahsyat, berapa banyak orang-orang Muslim yang meninggal dunia di dalam peperangan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari sebuah perang yang kecil
dan kita akan menuju perang yang besar. Terbelalak para sahabat, perang apalagi ya Rasul, bahwa ini perang Badar adalah perang yang paling besar yang pernah saya alami di dalam peperangan-peperangan yang lain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Santri itu siapa? Santri itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti di dalam kata santri itu sendiri. Santri itu berasal dari huruf sin, huruf nun, huruf ta, huruf ro, dan huruf ya. Sinnya itu adalah sakiful khair. Apa itu? Yaitu pelopor kebaikan. Maka seorang santri dia harus menjadi pelopor kebaikan di dalam kehidupan lingkungannya. Yang kedua adalah nun, itu adalah nasibul ulama. Maka seorang santri sesungguhnya adalah dia penerus ulama. Yang dia lakukan, yang dia dakwahkan adalah apa yang dia dapatkan dari para ulama, kemudian disebarkan kepada masyarakat. Huruf yang ketiga adalah ta, adalah tarikul ma'asyi, yaitu meninggalkan maksiat. Maka seorang santri harus mempunyai sifat yaitu tarikul ma'asyi, mencegah orang untuk tidak berbuat maksiat dan kemudian mengajak kepada kebaikan yang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Huruf selanjutnya adalah ro. Ro itu artinya apa? Ridhullah. Bahwa seorang santri itu harus mempunyai sifat ridho kepada Allah. Apapun yang dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari semata-mata adalah untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan huruf yang terakhir adalah ya, yaitu yakin, bahwa seorang santri harus mempunyai keyakinan apa yang dilakukannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian membesar-besar mengagung-agungkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah bahwa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan Hari Santri Nasional yang baru lalu tanggal 22 Oktober, kita semua sebagai santri, sebagai ulama, sebagai warga negara mampu untuk menjadi pelopor kebaikan, penerus ulama, meninggalkan maksiat, ridho kepada Allah dan mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sederhana, mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.